wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imita fahumul khalidun. Al-ayah ila akhiril ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Subhanallah rabbil Sohibul bait, sohibul musibah, keluarga almarhum Bapak Niut bin Silung. Bapak Niut apa Bapak Nihud? Yang saya tahu mah dulu Nihud ya. Kalau KTP Nihud. Oh, KTP-nya. Bapak Niut bin Silung, keluarga besarnya yang saya hormati, Walingkuhan Pak RT Asep Gandana, Ustaz Anwar Sadat, Ustaz Samsul Bahri, Bapak-bapak haji seluruhnya, ada Sohibul Bait sahabat saya di sana, Bang Cecep, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita masih hidup ya. Benar nggak? Nikmat hidup, nikmat panjang umur harus disyukur, harus disyukuri. Nanti kalau bersyukur kan la azidanakum, kan begitu. Akan ditambah nikmat Allah kepada kita. Yang kita syukuri nikmat panjang umur. Nanti nikmat panjang umurnya akan ditambah, jadi umurnya akan dipanjangin. Mau nggak dipanjangin umur? Mau? 200 tahun mau? Orang-orang udah mati masih diem baik. Mau dan Kagak enak. Iya. Almarhum Bapak Niut bin Silung telah pulang ke rahmatullah, meninggalkan istri, anak, keluarga kita semua, tetangga. Kita doakan semoga wasilah sababiah surat Yasin, surat-surat pendek zikir kita yang kita baca almarhum malam hari ini, saat ini, menit ini, detik ini diluaskan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, dihapuskan, diampuni dosa-dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Al-Amin kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Sohibul Bait, saya mohon maaf baru sempat datang malam yang keempat. Malam keempat ini ya. Lagi malam ketiga bisa bentrok acara akikah. Malam keduanya saya mau kemari, anak saya panas. Ya, 38 suhunya.
Biasanya 3940 udah kejang, makanya udah saya khawatir, dan habis maghrib langsung saya bawa sari asi. Gitu. Alhamdulillah nggak sempat dirawat, langsung bubur kasih obat suruh pulang, agak mendingan. Barengan itu juga anak, ya segedean dikit dari anak saya ada kayaknya ketabrak motor ke mobil, langsung meninggal di situ. Itu malam kedua. Malam ke-1 saya habis ngayab-ayaban juga gitu, jadi baru sempat malam hari ini, malam keempat. Tentunya walaupun saya tidak sempat lagi malam, saya lihat ada sahabat saya juga itu Ustaz Ibnu Rusdi sedang berikan tausiah. Insyaallah malam ini saya tambah sedikit buat kita, jadi peringatan bahwa manusia meninggal itu ada 4 bagian. Pertama, ada yang meninggal itu, yang meninggalnya orangnya orang miskin. Ya. Orang miskin yang meninggal dunia menuju ke alam akhirat, meninggalkan alam dunia ini, kata Rasul, dia meninggal dunia itu secara tidak langsung istirahat. Diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia karena penuh dengan kepenatan. Hidup di dunia penuh dengan kesibukan. Hidup di dunia penuh dengan masalah, penuh dengan memikirkan hidup, kekurangan dan sebagainya. Nah, ketika dia diwafatkan oleh Allah, dicabut ruh oleh malaikat Israel, menghadap kepada ilahi Rabbi, secara tidak langsung dia sudah beristirahat. Orang yang miskin meninggalnya istirahat dengan catatan yang ibadah. Dia orang miskin yang meninggal istirahat, orang miskinnya yang yang ibadah. Bagaimana kalau orang miskin meninggal kagak ibadah? Istirahat nggak kira-kira di sono? Istirahat nggak kira-kira? Boro-boro istirahat malah makin susahan di sono. Ustaz tahu bayar mati, coba rasain. Di sini jangan sholat, jangan puasa, jahat sama orang coba. Apalagi bunuh diri, ya kan? Rasain di sana. Kalau enggak, kalau ternyata bohong, balik lagi kemari. Gitu. Jadi yang dikatakan Nabi, orang yang miskin istirahat adalah orang yang miskin ketika di dunia hidupnya penuh dengan diisi dengan ibadah kan susah tuh, ya kan? Mikirin nyari 1 liter 2 liter buat ongkos sekolah anak, buat makan pagi sore, buat jajan dan sebagainya. Sakit apalagi nggak ikut BPJS, ya. Atau kalau di Tangsel enak, asal mau sakit tunjukin KTP diobatin. Betul, kalau di Tangsel Pak, asal mau sakit ya tunjukin KTP, puskesmas gratis. Di sini bayar nggak? Bayar. Ya. Puskesmas gratis, saya bayar. Iya, katanya bayar kalau di Surabaya. Kalau di puskesmas Pamulang asal mau sakit tapi semoga walaupun gratis juga. Ya kagak enak, BPJS juga saya siapin. Ya, saya niat ini aja lah membantu buat orang-orang yang sakit, kita bantuin dikit-dikit yang berbayarin. Itu biasa sehat. Waktu sakit mau sakit ya tetap pakai. Iya, kepake walaupun tujuan saya ke situ gitu. Tujuan saya ke sini biar saya kagak sakit nih gitu kan. Udah kita ikut BPJS, kita bayar tiap bulan. Kita mah jangan pakai, biarin sehat aja, biar begitu bantuin orang kita sedekah. Tetap deh waktunya sakit mau sakit. Gitu. Jadi istirahatnya orang miskin yang meninggal dunia masuk ke alam barzah itu dalam keadaan orang miskin yang ibadah. Yang nggak ibadah bukan istirahat. Ya, malah semakin repot, malah semakin berat di alam mana? Di alam kubur, belum lagi nanti alam akhir. Jangan kira ketika kita mendapatkan banyak masalah, problema hidup, utang, kelilit, ya kan? Bini ngambek, anak, ya kan? Murat marit dan sebagainya. Kolektor tiap hari datang. Belum tetangga yang lagi utang. Pusing dah gua ngasa golong beda gua bunuh diri. Ya, kali kalau gua mati mah beres urusan, jangan dikira beres. Ya kan?
Itu setelah kematian siksaan yang menimpa bertubi-tubi. Karena orang yang bunuh diri itu nanti azab siksanya kata Nabi tergantung bagaimana cara dia bunuh diri. Kalau bunuh dirinya terjun dari atas ketinggian ke bawah ya dia terus-terusan. Kalau belum dimaafkan dosanya, itu terjun. Mau kagak mau juga kayak dijorokin. Kalau dia bunuh dirinya gantung diri ya gantung diri sendiri. Kalau ala Mandarin nama Jepang kan bunuh diri pakai senjata gitu kan. Tembak kepala, ya. Kalau seperti itu ya kayak gitu juga. Jangan dikira. Makanya yang terbaik itu sebetulnya bukan kematian yang harus kita takuti, tapi peristiwa demi peristiwa, kejadian yang kita alami setelah kematian. Ya, gitu. Setelah peristiwa apa ya, siksaan, pertanyaan munkar dan nakir dan sebagainya. Bahkan ketika ruh dicabut saja sudah merasakan sakit. Makanya di dalam kitab Ad-Dairibi, bukan Ad-Dairibi, ya. Lupa nama kitabnya itu. Ada jarang dibaca, ya. Daqaiqul Akhbar, ya, berita yang sangat lembut. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu dijelaskan ketika mayit ini mau dimandiin, dibuka pakaiannya, dia itu bilang, cuma kita nggak dengar, teriak-teriak, pelan-pelan urusin saya, pelan-pelan urusin saya, pelan. Kenapa? Aku sudah merasakan sakit tadi ketika dicabut roh aku. Makanya ketika kita ada yang meninggal itu kagak dibuka bajunya, diapain? Digunting, biarin aja, korbanin baju satu, rok celana satu, kasihan kalau pegangin tangannya, bengkek lagi. Maaf ya Bapak mengatakan, ya kan? Tarik lagi. Kasihan dia itu menjerit, ya kan, menjerit pelan-pelan, cabut pakai saya mandiin, pelan-pelan gosok-gosok. Karena sudah merasa sakit. Makanya ketika saya dapat video, Masya Allah, itu orang yang kena penyakit pandemi COVID-19 tahun ini kemarin, kan dikuburnya ala kayak tentara tuh, pakai peti, pakai tambang. Ini rupanya kurang biasa. Yang satu megang, yang satu kendor, itu terbalik gitu mayat. Jadi berdiri. Jomplang berdiri, ampun, keluarganya marah. Oh, bahasanya kayak bukan bahasa sini. Kalau ada Sulawesi, bahasa Medan, bahasa mana itu ngomongnya? Manado kali mah. Malam-malam kan diomelin air petugas itu. Jadi kayak derek gitu pakai ini, pakai tambang. Berempat sono dua, bersini dua, dipegangin. Lupa yang situ mah kenceng, isi di kendor, tau keberatan, tau gak apa-apa, ya kan, kelepas, nyerolok, berdiri itu peti sama mayat. Ujung-ujungnya turun-turun juga, dipegang-pegang juga. Itu yang kayak begitu, jerit-jerit itu ke si mayat. Ya kan? Karena kata Nabi, si mayat menjerit ketika dilepas bajunya, dimandikan, ya. Gosokin mayat pelan-pelan gitu. Ini ada amil nih, ya. Jangan gemes Mil kalau mandiin mayat Mil. Mandiin mayat ya, kasihan mayat itu sakit. Ya, gotong pelan-pelan seperti itu. Nah ini meninggalnya orang miskin, meninggalkan alam dunia menuju akhirat adalah istirahat, pusing mikirin dunia, pusing mikirin keluarga, pusing mikirin utang. Pusing gak mikirin utang? Makanya jangan utang mulu tawar pusing. Jadi saya ada pusing gitu. Ya, pertama. Yang kedua, meninggalnya bagian kedua itu meninggal orang kaya, dari orang miskin. Meninggalnya orang kaya adalah, kalau tadi istirahat, meninggal orang kaya adalah penyesalan. Kenapa dikatakan penyesalan? Buat orang kaya yang hidup di dunia penuh dengan kecukupan, dia lupa bahwa harta yang dia miliki ada 2,5% harus dia keluarkan, atau dia harus banyak berinfak membantu mereka yang kekurangan, membutuhkan uluran tangannya, dia lupakan dan sebagainya. Maka orang kaya semacam ini penyesalan ketika masuk ke alam kubur. Kan di surah Al-Munafikun begitu, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqul
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Itu kata Allah. Wa anfiqu, nafkahkan, belanjain, ya, keluarkan hartamu, belanja baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah, ya kan, infak, sedekah dan sebagainya. Nafkah belanja jadi simpen baik, ya, jadi tabungin baik, mati mengalir ke bawah. Ya, ini kadang-kadang ada orang saking pelitnya, boro-boro buat traktir orang lain, buat dia juga pengen beli bakso, dia itu mah ada, ditahan dengan air ludah. Saking pelitnya pengen beli es sampai ditahan-tahan. Ya, jangan sampai seperti nikmati hidup itu. Nafkahkan, belanjakan harta rezeki yang kuberikan kepada kalian sebelum datangnya ajal kematian. Nanti kalau sudah datang ajal kematian, fayaqula, baru bisa berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqu aku minasal. Tuhan, aku sekarang baru yakin, baru tahu ternyata alam kubur itu ada, munkar nakir ada. Sudah mati, saya nyesel, pengen sedekah, pengen infak, pengen bayar zakat. Pulangin saya ke dunia, ya Allah, pulangin saya kembalikan saya ke dunia, mau sedekah, mau sholat. Wakum minas sholihin, saya menjadi orang soleh. Pengen infak, pengen sedekah, pengen rajin sholat, ngomongnya udah ada di alam dipulangin, wah. Wow. Ya, yang ada tinggal penyesalan. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan, menunda sesaat pun bagi manusia yang sudah memang tiba datang ajal kematian. Nggak bisa ditunda-tunda, mati maka agak tua agak muda, ya itu. Misalkan yang tuaan nih, misalkan mau jalan duluan kayak Haji Sehu, misalkan tuaan dari saya, ya kan, kalau dia mau jalan duluan bisa baik walaupun dia tuaan. Iya. Atau yang mudaan misalkan, ya, Haji Sehu mudahan dari PRT Asep, Haji Sehu bisa mau duluan. Haji Sehu lagi ya. Ya enggak apa-apa, langsung duluan. Enggak dihitung dari abjad huruf A, B, C, D, enggak. Ya, kalau gitu abjad huruf enak, saya paling belakang, nama saya dari Z. Paling belakang. Ya. Apa pengumumannya paling belakang, ya, yang nama dari A, Ahmad Syaihu, ganti semua dari Z. Ya, jadi Zainal Abidin, ya. Ternyata besoknya ada pengumuman lagi, dibalik sekarang nama yang dari Z bukan dari A, ya kan, ganti lagi nama semua. Nah, itulah yang kedua, orang kaya yang meninggal dunia adanya penyesalan. Orang kaya pertama bisa jadi lupa ibadah, yang kedua bisa jadi enggak mau infak, enggak mau bayar sedekah. Yang ketiga, orang meninggal dunia itu bagi orang pejabat. Bagi orang pejabat adalah kesedihan. Kesedihan bagaimana? Sedih ketika dia jadi pejabat, lupa ibadah kepada Allah. Sedih ketika dia sedang menjabat, punya jabatan tidak dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan ibadah. Padahal pejabat itu adalah seorang pemimpin. Pemimpin akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Ya, sekecil-kecil pemimpin dalam rumah tangga, ya kan, sekecil-kecil pemimpin dalam diri sendiri. Ya, kita memimpin diri kita sendiri, kemudian mencakup rumah tangga. Kalau di rumah tangga, ya kan, rukun tetangga siapa? Pak RT. Pak RT nanti ditanya nih, ya berat tanya nanti, jangan salah, ya kan. Iya, di dunia kadang kita pengen rebutan jabatan. Ya, calon-calon gue biarin, gue misalnya pajar, gue biar pengen jadi RW umpama, jadi lurah, jadi RT. Giliran di sana gue nganjuk, gue jadi RT umpama gitu. Tapi insya Allah RT ini mah baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, yang menyesal itu adalah pejabat yang tidak memperhatikan rakyat, pejabat yang mengambil keuntungan dari jabatannya dan tidak mengambil manfaat untuk kebaikan dirinya bagi masyarakat banyak. Itu yang menyesal. Ya, pejabat yang menyesal. Nggak sedikit pejabat yang matinya yang aneh-aneh. Ya, yang dikubur. Itu pertandanya pada terbang. Nggak sedikit itu. Itu pertanda bahwa, ya kan, tanda daripada tanda keburukan.
Kemudian yang keempat ini, orang manusia meninggal mati itu bagian ulama. Kenapa? Dengan apa? Ada apa dengan ulama? Kata Nabi, meninggalnya ulama adalah penyesalan, kesedihan bagi umat manusia. Kenapa? Banyak ilmu yang belum diserap, banyak ilmu yang belum diambil dari para ulama. Makanya kata Nabi, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim, matinya orang alim, matinya alam dunia. Jadi mati. Ya, kita di kampung kalau ada ustad acan satu juga ada ustad yang kecil-kecil misalkan gitu kan. Ada ustad kecil, ustad gede. Ya. Itu bukan kecil orang, yang gede orang ya bukan. Maksudnya pengaruhnya, wibawanya, ya kan, jam terbangnya kan begitu. Ya, tapi sekecil-kecil ustad juga lumayan. Ibarat lampu mau kayak lampu 5 watt gitu kan. Ustadz kecil namanya ya. 5 watt ustadz kecil yang cuma bisa mimpin tahlilan bisa mimpin. Kayak begitu kan lumayan ya. Masyarakat lingkungan jadi hidup, masyarakat lingkungan jadi terang, jadi tahu tentang hukum. Kalau ustadz yang sudah go internasional, yang sudah jam terbangnya banyak, nah itu ibarat lampu misalkan 100 watt atau 200 watt begitu. Tapi kecil-kecil ustaz juga lumayan, itu juga pilihan Allah ya. Karena pangkat nabi, pangkat rasul, pangkat wali, termasuk pangkat ulama adalah pangkat yang dipilih oleh Allah. Termasuk ustaz juga pilihan Allah ya, bukan pilihan manusia. Kalau ustaz pilihan manusia, ayo kita calon besok Ustaz Haji Sehu kita jadi ustaz. Ya, nggak bisa ya. Ada berkat gitu ya. Atau saking pengen jadi ustadz sampai minta dipanggil, ada nggak yang begitu kira-kira? Panggil ke ustadz ngapa? Itu di TV ya. Yang ustadz apa? Gua rajin ngaji, rajin sholat, ya kan, rajin aja. Ngapa gua lagi dipanggil ustadz? Susah ya. Panggilan ustadz itu secara tidak langsung memang manusia yang memanggil, yang mengucapkan. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Saya juga lupa dulu siapa yang pertama manggil saya ustaz, lupa. Ya, iya, nggak ingat siapa yang manggil ustaz itu pertama, nggak ingat. Saya dengan sejalan sendirinya aja begitu. Gitu. Jadi mautul alim, mautul alam. Meninggal matinya orang berilmu, matinya alam dunia. Makanya ulama yang masih hidup, yang masih ada, hormati, ya kan? Menghormati ulama sama juga dengan menghormati Nabi. Berjabat tangan dengan ulama sama juga bersalaman sama Nabi. Kata Rasul, man zaro aliman faka'anna ma zaroni. Siapa orang yang berziarah mengunjungi orang alim seakan-akan berziarah mengunjungi Nabi Muhammad. Baik orang alim ulamanya sudah mati maupun orang alim ulamanya masih hidup. Kita datangin wali, misalkan di Gerondong, sama juga kita datangin Nabi, ya kan? Datang silaturahmi berkunjung ke Kiai Haji Saidi, sama juga datangin Rasul. Itu kalau masih hidup dan masih sudah meninggal. Sekarang wa man sofaha aliman faka'anna ma sofahani. Siapa orang yang bersalaman dengan ulama seakan-akan dia bersalaman denganku, kata Nabi. Jadi kalau salaman sama kiai, ya kan, sama juga salaman sama Nabi, salaman sama ustaz, sama juga dengan salaman sama Nabi. Sama Nabi, maka sunnah cium tangan. Ini maaf, bukan saya pengen dicium tangan, saya bukan. Saya mah agak gila hormat, enggak, ya kan? Cuma lagi disalam, lagi cium juga agak apa-apa, ya kan? Gitu. Ustaz Kevin beda malah tangannya. Ya. Iya, ini kalau misalnya kita ada acara hari besar nih di musola, di masjid, nanti ada maulid, ya gede datang, buru-buru tubruk, jangan ditabrak. Beda antara tubruk sama tabrak, beda. Tabrak orang dibentur, tubruk, ya salamin ya kan. Gitu. Malah kalau di pesantren masa di santri salaman cium tangan bolak-balik. Kanan kiri, belakang sama ini sama telapak. Kenapa? Ngalap berkah dari guru. Nah, guru sering pegang kitab, pegang Al-Quran, nulis ilmu dan sebagainya. Gitu. Makanya guru itu kadang-kadang memang nggak usaha ngajar. Terus nafkahnya dari mana? Dari Allah. Hakikatnya sebabnya dari manusia. Makanya disitulah tadi pentingnya orang kaya yang menopang seorang guru.
Nanti di akhirat orang kaya yang dermawan masuk surga lebih dulu ketimbang orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang yang haji mabrur, ya, haji sehu mabrur misalkan, amin. Belakangan masuk surganya. Orang kaya dulu. Diajak. Ya. Diongkosin. Ya, orang kaya dulu, terus orang alim, ya kan? Orang kaya baru ustad, baru tuh haji mabrur sama orang yang berjihad fi sabilillah. Itu. Jadi memang di satu sisi ada keterangan orang fakir miskin yang bersabar lebih baik daripada orang miskin orang kaya yang bersyukur. Memang ada keterangan itu. Syabdul Qadir tuh pendapatnya. Miskin sabar lebih baik daripada kaya bersyukur. Kemudian kata Syabdul Qadir, orang miskin yang bersyukur dan bersabar lebih baik daripada semuanya. Jadi tetap orang miskin utama asal dia sabar dan syukur. Sabar, nggak ngersulah kalau lagi miskin, lagi susah. Jangan ngeluh mulu. Kan miskin aja. Iya. Ini ngeluh mulu. Beras kagak punya. Lebaran udah besok, daging gua dibeli, anak nangis. Lu gak usah disebut-sebut itu lah. Ya, gitu. Dan minjem, langsung aja minjem duit gitu. Nah, seperti itu. Oke, itu aja lah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi 4 macam manusia yang meninggal. Pertama siapa tadi? Miskin. Orang miskin meninggalnya itu dalam keadaan istirahat kalau miskinnya ibadah. Yang kedua, orang kaya meninggalnya penyesalan karena ketika dia jadi orang kaya waktu hidup lupa kurang sedekah. Yang ketiga, pejabat yang meninggal adalah penyesalan, kesedihan. Kenapa? Karena ketika dia punya jabatan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menolong orang. Itu jabatan tuh sebagai jembatan seharusnya. Yang keempatnya, orang alim atau ulama yang meninggal adalah kesedihan bagi umat manusia. Kenapa? Karena banyak ilmu yang belum diserap, banyak ilmu yang belum digali, banyak ilmu yang belum dipelajari. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk mari kita tutup dengan doa. Semoga almarhum Bapak Niut bin Silum diluaskan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, dihapuskan, diampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Pada terang bulan